Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak berlama-lama, sama-sama kita belajar di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita tahu saudara, ada banyak kali Daud mengalami kesengsaraan hidup saudara, bahkan membuat jiwanya ini sangat tertekan. Bahkan Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud pada masa-masa yang gentir di dalam hidupnya. Ia tengah melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelariannya tersebut, Daud ini merasa takut dan pastinya sedih karena Absalom adalah putra yang ia sayangi. Kita belajar dari Daud ini bahwa ketika dia banyak masalah pun dia tetap dekat kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu, benteng melambangkan sebuah pertahanan yang kokoh dan tempat untuk berlindung saudara. Sedangkan gunung batu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi Daud mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempat perlindungan. Tempat perlindungan pastilah membuat ketenangan. Jadi Daud ini mempunyai ketenangan karena dia memiliki tempat perlindungan yang sangat tenang saudara. Dan tempat kekuatan dia menaruhnya hanya kepada Tuhan. Sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan tempat untuk menyandarkan diri dan berlindung dikala diri kita ini memiliki banyak masalah, badai hidup, goncangan-goncangan. Berada di dalam penghujung tahun 2024 saudara, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Harusnya di dalam kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan harusnya kita tidak sanggup berdiri sendiri saudara. Kalau kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita, ada Kristus, pastinya kita mampu berdiri karena Tuhan yang memampukan kita. Bukan lagi kekuatan kita, bukan gagahnya kita, bukan perkasanya kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan sepanjang tahun nantinya di tahun 2025, biarlah kita tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan ketenangan di tengah situasi yang terburuk sekalipun. Jadi ketika di dalam situasi apapun yang kita hadapi tahun depan saudara, kita sudah ada di dalam ketenangan bersama Tuhan. Karena di dalam situasi terburuk sekalipun, kita miliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah kota perlindungan di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita tetap tinggal di dalam hadiratnya. Bahkan sebaliknya, iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini kita merasa sibuk saudara. Mungkin iblis akan menggoncang kita di dalam waktu-waktu kita yang sibuk ini saudara. Tapi kita belajar bahwa sesibuk apapun kehidupan kita tetap datang kepada Tuhan. Doa 5 menit pun saudara itu mempunyai hubungan dekat kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah. Di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Bahwa sebab Alkitab berkata di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan ada rasa syukur yang kita alami. Di dalam segala hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Enak ataupun tidak enak saudara, kita akan merasakan bahwa ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan agar kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9, bahwa Daud adalah pribadi yang suka membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Ia selalu mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Bagi Daud, Tuhan adalah pribadi yang utama sejak dia masih remaja saudara. Jadi pribadi Tuhan ini adalah pribadi yang paling utama di dalam kehidupan Daud. Bahkan di dalam diri kita, Tuhanlah adalah pribadi yang paling utama dan terutama. Daud sudah mengenal Tuhan dengan baik. Bahkan ia suka bernyanyi dan bermain, kecapi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, biarlah kita terus
membaca dan merenungkan dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara bisa membacanya di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Adalah penting bagi kita untuk kita tetap bertekun membaca Alkitab secara rutin dan berpegang pada Alkitab, pada firman Tuhan. Kita akan tetap mendengar perkataan Tuhan, bahkan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita mengerti bagaimana hidup benar dan kudus kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menghindari yang namanya dosa, bahkan kita juga diperlengkapi untuk hidup selalu baik, saudara. Dengan demikian kita selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi biarlah kita terus menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan dan perbaikilah mesbah doa-doa kita, saudara. Biar di tahun depan saudara kita memulai tahun yang baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tunda-tunda setiap langkah yang ingin saudara ambil. Yang terakhir, saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah selama ini kita selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan? Apakah hadirat Tuhan menjadi kesenangan di dalam kehidupan kita? Mungkin rasanya susah membangun mesbah, saudara, tetapi biarlah kita belajar membangun mesbah kita sendiri kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita biarlah melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, biarlah hanya dekat Allah saja kami tenang. Bahkan Engkau Allah tempat perlindungan kami, Engkau kota benteng kami, Engkau gunung batu kami, Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Buat hari-hari ini Tuhan, bahkan tahun depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih buat semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan pekerjaan usaha apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan membuatnya berhasil. Engkau memberkati mereka yang ada di dalam sekolah-sekolah Tuhan, bahkan yang di dalam kuliah, berikan mereka pewahyuan, kepintaran Tuhan, agar mereka dapat mengerjakannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah kami mau serahkan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami akan percaya ada kekuatan, ada kesehatan, ada pemulihan dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.